wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari video sebelumnya, yaitu tentang cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Pada video sebelumnya kita telah menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Nah, ini kan menggunakan rumus, berarti ada rumusnya. Menggunakan rumus ABC ini lebih mudah menurut Ibu dibandingkan pemfaktoran. Nah, akan tetapi di sini membutuhkan ketelitian juga. Oke, rumus ABC rumusnya seperti ini. X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kamu harus ingat rumus ini. Negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, bentuk dari persamaan kuadrat itu kan telah kita bahas nih minggu lalu pada pertemuan sebelumnya. Kalau bentuknya yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, jadi yang berteman dengan X kuadrat itu adalah A, yang berteman dengan X itu adalah B, dan C itu yang tidak punya X, seperti C. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, tentukan akar-akar dari X kuadrat dikurang 5X tambah 6. Oke, di sini sama aja ya. Kita ini menentukan nilai X1 dan X2-nya. Tapi ini dengan menggunakan rumus ABC. X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Maka A-nya 1, B-nya negatif 5, C-nya 6. Ini jangan sampai salah menentukan A, B, C-nya. Nah, kalau udah dapat A, B, C-nya, kita langsung saja masukkan ke rumusnya. X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Sama dengan, kan ini negatif B nih, negatif B kita berapa? Negatif 5 kan? Nah, yang ini jangan sampai salah, kamu harus teliti. Nah, negatif dari B kita negatif 5 ditambah akar dari B kita tadi negatif 5, B kuadrat berarti negatif 5 kuadrat dikurang 4 dikali A1, C kita 6 per 2A, 2 dikali 1. Nah, sama dengan negatif ketemu negatif hasilnya positif, maka di sini berubah menjadi 5 di plus minus akar dari negatif 5 kuadrat 25 dikurang 4 kali 1 4 kali 6 24 per 2 kali 1 2. Oke, kalau udah dapat seperti ini, maka X12 nya 5 plus minus akar 25 kurang 24 1 per 2. Nah, sama dengan 5 plus minus akar 1 berapa? 1 kan, berarti 5 plus minus 1 per 2. Nah, plus minusnya tetap. Nah, terus kan ini 12 nih rumusnya X12, maka kita dapat menentukan X1 dan dapat menentukan X2. Maksud dari plus minus ini, X1 nya kita tambah, yang X2 nya kita kurang. Maka X1 sama dengan, kita ambil yang tambah dulu, 5 ditambah 1 per 2 sama dengan 5 tambah 1 6 per 2. 6 bagi 2 berarti X1 nya 3. Oke, X2 nya karena ini ditambah, yang ini kita kurang, 5 dikurang 1 per 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Misalnya ada persamaan kuadratnya 2X kuadrat dikurang X kurang 3 sama dengan 0. Maka A di sini 2, B-nya negatif karena nggak ada angka, maka di sini dianggap 1, berarti negatif 1. C-nya negatif 3. Maka X12 kita tulis rumusnya negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A sama dengan negatif B kan, negatif B kita negatif 1 kan, negatif dari negatif 1 plus minus akar negatif 1 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali negatif 3 karena A nya 2, C nya negatif 3 per 2 dikali 2 sama dengan negatif ketemu negatif positif, berarti 1 di plus minus akar 1 dikurang
4 kali 2 dikurang terus kurangnya dulu. 4 kali 2 8, 8 kali negatif 3 itu negatif 24, berarti dikurang negatif 24 per 2 kali 2 4. Maka X12 kita 1 plus minus akar negatif kurang ketemu negatif, hasilnya positif, maka 1 tambah 24, maka dapatlah akar 25 per 4 sama dengan akar 25 berapa? 5. Nah, maka 1 plus minus 5 per 4. Nah, kita cari X1-nya, X1 yang kita tambah, X2 yang kita kurang, maka X1 1 ditambah 5 per 4 sama dengan 6 per 4. Atau kita sederhanakan, kita sama-sama bagi 2, 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. Untuk X2 karena X1-nya kita tambah, maka X2-nya kita kurang, 1 dikurang 5 per 4 sama dengan negatif 4 per 4, maka X2-nya negatif 1. Maka akar-akarnya 3 per 2 dan negatif 1. Untuk contoh terakhir, ini persamaan kuadratnya 3x kuadrat ditambah 13x ditambah 4 sama dengan 0. Di sini kita dapat A-nya 3, B-nya 13, C-nya 4. Kita masukkan ke rumus, X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 AC per 2A sama dengan negatif B kita berapa? 13. Nah, langsung aja negatif 13. Kalau yang tadi kan B kita negatif nih, maka ditulis negatif dari negatif kan. Nah, kalau yang soal ini itu berarti karena B-nya 13 langsung 13. Negatif B berarti negatif B kita 13, tulis 13 plus minus B kuadrat 13 kuadrat dikurang 4 kali 3 kali 4 per 2 dikali 3. Oke, silakan dilanjutkan untuk contoh yang ini. Tolong dibedakan antara B yang negatif dan juga B yang positif. Juga dalam perkalian negatifnya dengan positifnya nanti juga harus lebih teliti lagi biar tidak salah dalam hasilnya nanti. Oke, terima kasih. Selamat pagi.